اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan Allah umur panjang, kesehatan, istiqamah dalam nikmat iman dan Islam. Oleh sebab itu kita ringan melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, datang ke rumah Allah, melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan insyaAllah dengan melaksanakan solat isya. Dan sementara pelaksanaan solat isya ini ada waktu luang kosong, kita manfaatkan untuk mendengarkan tausiah yang dalam hadis Nabi disebut, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah sampai pulang ke rumah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai hayat insyaallah. Amin. Selanjutnya berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita umat Muhammad yang diberikan istiqamah ketika mati mendapatkan husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah diberikan syafaat uzma insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang sudah saya tulis di papan tulis, ini ringkasan hadis yang akan kita kaji malam ini. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha idza arada an yuhlika 'abdan, kalau Allah taala ingin membinasakan seorang hamba. Seringkali bayang kita kalau ada orang sakit, oh dia sedang dibinasakan Allah. Kalau ada orang rezekinya berkurang, oh dia sedang dimurkai oleh Allah. Malam ini kita melihat sisi lain. Kalau Allah Ta'ala ingin membinasakan seorang hamba, bukan dimatikannya, bukan dia buat menjadi susah, bukan dia buat menjadi sakit, bukan dia buat menjadi dihinakan di depan orang banyak, tapi ada sisi lain. Tingkatan 1, 2, 3 dan terakhir 4. Kalau Allah Ta'ala ingin membinasakan seorang hamba, yang pertama, naza'a minhul haya, dicabut Allah Ta'ala dari dirinya itu haya, malu. Tak ada lagi malu. Oleh sebab itu yang pertama kali dicabut Allah Ta'ala dari seorang hamba adalah malu. Maka jangan heran kalau kita melihat tak ada lagi malu dalam dirinya, justru ketika melihat dia, bukan dia yang malu, kita yang malu menengok. Mungkin ibu-ibu pernah menengok, na'udzubillah, memakai pakaian yang ibu sendiri malu menengoknya. Saya malu, dia tak ada malu. Apa sebab? Allah Ta'ala ingin membinasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala malu. Kalau sudah malu dicabut, ini efeknya. Yang di sebelah sana dicabut, tanda panah, efeknya di sini. Kalau sudah malu dicabut, maka bagaimana dia? Muqitan mumaqqata,
dia sebagai orang yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan nyata yang kita alami saat ini banyak sekali orang dicabut malu. Di mana letak malu? Malu letaknya dalam hati. Dari mana datang malu? Malu datang daripada iman. Oleh sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'un wa sab'un. Sab'un 70, bid'un antara 3 sampai 9. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Antara 73 sampai 79 cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Apapun yang namanya mengganggu di jalan dia buang. Itu cabang daripada iman yang paling rendah. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah membuang yang paling kecil di jalan. Lalu di mana letak malu? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu salah satu cabang daripada cabang iman. Oleh sebab itu orang yang tak punya malu berarti salah satu cabang iman lepas dari badannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah taala ingin membinasakan seorang hamba, dicabutnya rasa malu. Malu yang bagaimana? Ini yang banyak salah pasang sekarang. Apakah malu pakai jilbab? Bukan. Ada perempuan malu pakai jilbab. Saya malu sekarang pakai jilbab, nantilah udah agak tua sedikit. Yakin betul dia Israel itu datang setelah tua. Saya malu ikut pengajian. Sebenarnya saya mau ikut pengajian tuh Pak Ustaz, tapi malu sekarang. Nantilah udah pensiun. Apa iya Israel itu datang setelah pensiun? Nah, oleh sebab itu malu yang dimaksud di sini adalah malu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Malu diberikan umur panjang tapi sikit yang dipakai untuk ibadah. Malu diberikan harta banyak, sikit yang dipakai untuk agama Allah. Malu diberikan kesehatan tapi tak sesuai yang dipakaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu inilah yang dilepaskan dari diri seorang orang yang beriman. Itu kalau tanda-tanda malu dicabut itu dalam diri sampai tak ada lagi rasa malu walau sedikit pun, maka itu salah satu tanda Allah Ta'ala ingin membinasakan seorang hamba. Jadi kalau apakah kesusahan itu tanda binasa? Belum tentu. Apakah sakit itu Allah Ta'ala ingin membinasakan? Belum tentu. Bahkan dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala justru ingin memuliakan seorang hamba lalu dia uji dengan kesusahan. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, dia uji. Diujinya dengan musibah, diujinya dengan kemiskinan, diujinya dengan kekurangan. Oleh sebab itu kita tak melihat sesuatu dari zahirnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'ammal insan, ada insan manusia, idza mabtalahu rabbuhu, kalau dia diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu wa na'amahu, dia dimuliakan dan diberikan nikmat, lalu apa kata dia? Fayaqulu rabbi akraman, tengok Tuhanku sedang memuliakan aku, rezekiku banyak, umurku panjang, badanku sehat, Tuhanku memuliakan aku. Idza mabtalahu rabbuhu, tapi kalau dia diuji Tuhannya, faqudira alaihi rizquhu, rezekinya disempitkan, pendapatannya dikurangi, faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahnan, oh Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, salah, pandangan betul, bukan begitu. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah apakah dengan nikmat itu kita makin mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan nikmat itu kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu objeknya boleh jadi satu, sama-sama harta. Tapi kalau dengan harta itu makin dekat kepada Allah, berarti dia nikmat. Bisakah harta itu jadi laknat? Ya, ketika dengan banyaknya harta justru jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau orang berpemahaman harta berarti nikmat, sedangkan susah berarti laknat, sehat nikmat, sakit laknat, apakah begitu logikanya? Kalla, tak begitu, salah.
Oleh sebab itu, apa yang dapat kita jadikan nikmat ketika dia membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah logikanya sehat nikmat, sakit laknat, itu kalau kita lihat banyak orang yang lulus ketika diuji dengan sakit. Pergilah ke rumah sakit, banyak orang yang di tangannya tasbih, zikir, bertahmid, mulutnya ingat kepada Allah, tapi justru orang tidak lulus ketika diuji dengan sehat. Sakit banyak orang lulus, tapi sehat. Harta banyak orang yang lulus ujian waktu susah. Waktu susah banyak ingat kepada Allah. Waktu susah dulu 5 kali sehari jumpa kita di masjid. Mulai agak lapang, mulai seminggu sekali berjumpa. Mulai lapang setahun sekali, Idul Fitri. Banyak justru tak lulus karena harta. Oleh sebab itu dalam Al-Quran ini tak ada Allah menyebut si fulan kafir karena miskin, tak ada. Si fulan kafir karena sakit, tak ada. Si fulan kafir karena susah, tak ada. Tapi justru yang ada dalam Quran ini, si fulan kafir karena harta. Kafir karena harta siapa? Fir'aun, Qarun. Kafir karena kekuasaan siapa? Fir'aun. Kafir karena ilmu siapa? Haman. Inna fir'auna wa Haman. Fir'aun dan Haman. Haman itu orang yang paling cerdas zaman itu, tapi ilmunya dia sumbangkan untuk Fir'aun, maka namanya disandingkan dengan Fir'aun. Inna fir'auna wa Haman. Kalau hiduplah Haman itu zaman sekarang mungkin titelnya profesor doktor, tapi karena zaman itu belum ada, maka disandingkan. Orang cerdas, tapi kecerdasan ilmu intelektualitasnya disumbangkan untuk kekuasaan Fir'aun. Inna fir'auna wa Haman. Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, dan pasukan bala tentara keduanya, kanu khati'in, mereka semua adalah orang-orang yang salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, justru ketiga orang ini tak lulus bukan karena kemiskinan, kesusahan, kemelaratan dan di bawah. Justru mereka tak lulus ketika diuji dengan di atas. Harta Qarun, kekuasaan Fir'aun, ilmu pengetahuan Haman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah membinasakan seorang hamba, salah satu caranya adalah dicabut sifat malu. Anak muda kalau sudah dicabut sifat malu, maka dia tak lagi malu membonceng perempuan yang tak mahram. Datang SMS, Pak dosen, saya tak bisa masuk hari ini karena ada urusan di kampung. Keluar saya dari kampus, saya tengok pas di depan kendaraan saya dia membonceng perempuan. Ditunjukkan Allah Ta'ala, kilometer menunjukkan 30 per jam, lari kendaraan cuma 30, tapi pegangnya 120. Dicabut Allah SWT malu. Bukan malam, siang, semua mata orang menengok. Apa sebab? Hilang rasa malu. Anak muda ketika dicabut rasa malu. Orang tua kalau dicabut rasa malu, tak lagi dia malu nonton di depan anak perempuannya pakai celana pendek, ditonton yang tak layak. Apa yang terjadi? Orang beriman yang malu dia pula yang pergi. Sekarang kita duduklah di kantin di bawah rumah sakit atau di tempat umum, tontonan yang tak layak ditonton orang adik beradik, tak layak ditonton anak menantu, tak layak ditonton orang tua dengan anak, tapi dilihat orang bersama. Apa yang lepas? Malu. Dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak malu? Malu dalam hati. Maka ketika Allah Ta'ala ingin mengazab seorang hamba, yang pertama kali dicabutnya adalah malu. Ketika malu dicabut, maka muqitan mumaqqata, itu orang amat sangat dimurkai. Berita televisi yang saat ini tak perlu saya komentari, terlalu banyak. Tapi intinya, mengapa orang sanggup melakukan itu? Dicabut rasa malu. Satu tingkat level. Kalau sudah itu, kata Allah, kata Nabi SAW, فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ مُقِيتًا مُمَقَّتًا, kalau sudah kau dapati dia orang yang sangat dimurka, lalu naik ke tingkat 2, apalagi yang dicabut Allah, maka naza'a minhul amanah. Amanah dicabut, tak lagi ada sifat amanah. Lawan dari amanah adalah khianah. Amanat lawannya khianat. Maka kalau dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala amanah, lalu bagaimana dia keadaannya? Lam talqahu illa khainan mukhawwana, maka dia kau dapati sebagai orang yang sangat berkhianat.
Pengkhianat dalam dunia apapun, dalam dunia orang sekuler, dalam dunia orang komunis yang tak bertuhan, pengkhianat itu hukumnya satu. Apa dia? Hukuman mati. Tapi karena tempat kita tak menerapkan hukum Islam, banyak pengkhianat yang hidup. Maka orang yang dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala amanah dari dalam hatinya, maka dia akan menjadi khainan mukhawwana, seorang pengkhianat yang amat sangat berkhianat. Khainan pengkhianat, mukhawwana amat sangat berkhianat. Tak ada lagi di atas itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau amanah dicabut dari hati seorang murid, maka dia tak malu, tak segan mencontek. Kalau amanah dicabut dari hati seorang guru, maka dia pun tak pula segan untuk memainkan nilai. Sekarang ni yang terjadi apa? Dua-dua tak amanah. Guru tak amanah, murid tak amanah. Jadilah lulusan-lulusan yang tak amanah. Kalau amanah dicabut dari hati orang tua, maka dia tak lagi menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Kalau amanah dicabut dari seorang ibu, maka dia tak lagi menunaikan kewajibannya seorang ibu, padahal dia punya amanah. Apakah anak itu ciptaan buatan dia? Tidak. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, titipan Allah. Maka titipan itu tak lagi sebagai titipan, maka dia tidak menunaikan amanahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Bapak Ibu pergi keluar kota, mau ke Jakarta, mau ke Bandung, lalu titipkan kunci ke rumah tetangga. Pak, Bu, sudah macam keluarga kita. Kalau saya mati, yang pertama kali saya datangi Bapak Ibu yang dekat rumah saya, bukan saudara saya yang jauh. Ini kunci rumah saya. Lalu kita titipkan. Kalau dia amanah, maka dia akan jaga. Tapi kalau dicabut amanah, maka apa yang terjadi? Semuanya rusak. Lalu ketika kita pulang, apa yang akan terjadi? Kita menjumpai orang yang menyia-nyiakan amanah. Salah satu sifat yang dicabut dari hati orang yang ingin dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabutnya sifat amanah. Ulama kalau dicabut amanah dalam hatinya, maka fatwanya tak lagi sesuai dengan hukum Allah. Dimainkannya halal dan haram. Hari ini halal, besok makruh, lama-lama menjadi lama-lama berubah, yang haram menjadi halal sesuai kepentingan. Penguasa ulul amri kalau tak lagi amanah, maka tak lagi sesuai amanah apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amanah. Terlalu banyak yang mau dikomentari zaman sekarang berkaitan dengan amanah yang tak ditunaikan. Tapi kita mesti tahu apa itu tanda-tanda kehancuran, kebinasaan seorang hamba, dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala amanah. Apa amanah besar yang diberikan Allah kepada kita? Amanah yang besar alam semesta. Alam dunia ini amanah. Tapi kemudian amanah itu sudah hilang dari hati orang. Akhirnya orang mencemari lingkungan, mengotori alam. Lalu amanah apa lagi? Amanah agama. Agama kemudian tak ditunaikan, tak dilaksanakan. Doa kita pertama kali kepada Allah, siang dan malam, pagi dan petang, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, minta selamat agama. Tapi agama tak ditunaikan. Mulut minta selamat, tapi perbuatan tak mencerminkan orang yang minta selamat agama. Maka amanah agama hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dapatkah orang menjaga amanat agama kalau dia tak faham agama? Umat ini memang sengaja dijauhkan dari agamanya. Solatnya pakai bahasa Arab. Belum ada orang solat pakai bahasa Indonesia. Dulu ada di Jawa namanya Gus Roy, akhirnya ditangkap jadi aliran sesat. Mau dibuatnya solat pakai bahasa daerah, bahasa masing-masing. Oh, kacau sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sampailah salat pakai bahasa Indonesia, bahasa Allah Maha Besar, kata yang rajin bahasa Indonesia. Yang Minang, Allah gadang mana? Batal hukumnya melafazkan bahasa yang bukan Arab dalam salat. Salat bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Kitab suci yang asli dengan bahasanya zaman sekarang Al-Quran. Carilah di Pekanbaru ini kalau ada Injil pakai bahasa Ibrani, bahasanya Nabi Isa. Tak ada. Semuanya sudah terjemah ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Persia.
yang ada kitab asli dalam bahasa. Salat pakai bahasa Arab, Al-Quran pakai bahasa Arab, tapi umat ini dijauhkan dari bahasa Arab. Dan yang paling mengerikan lagi, saking sudah dicabutnya amanah, orang tua sangat takut anaknya tak bisa bahasa Inggris. Salahkah itu? Tak salah, tak ada salahnya. Definisi terbaru yang dikeluarkan PBB, apa definisi buta huruf? Kalau zaman dulu definisi buta huruf, orang tak bisa tulis, tak bisa baca. Zaman sekarang keluar definisi baru, orang buta huruf adalah orang yang tak bisa bahasa Inggris dan tak bisa komputer. Itu definisi buta huruf zaman baru. Oleh sebab itu, kalau ada orang tua yang sangat giat mendidik anaknya komputer, paham bahasa Inggris, tak salah. Bahkan Nabi ketika sampai ke Madinah, di Madinah itu ada 3 suku besar, suku Yahudi besar, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Ketiga-tiga ini orang Yahudi. Nabi suruh sahabatnya belajar bahasa Yahudi. Siapa nama sahabatnya? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani. Lalu kata Zaid, ta'allamtuha wa hazaqatuha, aku pelajari bahasa Yahudi itu selama 40 hari 40 malam. Aku fahami sefaham-pahamnya. Bahasa Yahudi aja boleh dipelajari, apalagi bahasa Inggris, tak salah. Oleh sebab itu pendidikan pesantren kolot zaman dulu, kiainya mengharamkan bahasa Inggris. Jangan pelajari bahasa Inggris, itu bahasanya orang kafir, bahasanya orang munafik. One dibaca wan, lain tulisan, lain pengucapan, tak betul. Tak salah belajar bahasa Inggris, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa? Memahami bahasa Al-Quran. Yang pertama kali umat ini dijauhkan dari bahasanya, lalu lama-lama dijauhkan dari tulisannya. Dulu orang Melayu semuanya, dari mulai Malaysia, Kelantan, Patani, Thailand Selatan, lalu kemudian di Moro, Filipina, sampailah ke Semenanjung, Sumatera, sampai ke Kalimantan, semuanya pakai tulis Arab Melayu, tulisan Arab Melayu. Apa dampak efeknya ketika berubah Arab Melayu jadi huruf Latin? Nampaknya biasa-biasa saja. Kan beda dari Arab Melayu ke huruf Latin, perubahan tak jauh, bahasanya tetap bahasa Indonesia, memang betul. Tapi apa yang terjadi ketika berubah dari tulis Arab Melayu ke tulis Latin? Orang jadi buta huruf Al-Quran. Data terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agama Provinsi Riau, 30% penduduk Riau buta huruf Al-Quran. Akibat apa? Akibat dari beralih dari huruf Arab ke huruf Latin. Oh, kalau gitu balik kita ke huruf Arab? Tidak, saya tak mengatakan demikian. Kita tetap tulis huruf Latin, tapi jangan lupa tulisan Arab. Karena itulah tulisan asli bahasa Melayu, Arab Melayu. Mungkin yang datuk nenek kita masih bisa, ibu-ibu yang dulu pernah baca buku perukunan belajar sholat masih bisa baca perukunan, masih paham tulis Arab Melayu. Tapi yang zaman sekarang, alhamdulillah, setelah diterapkan perda, peraturan daerah, di setiap kabupaten di Provinsi Riau, termasuk di Pekanbaru, tulis Arab Melayu disosialisasikan di jalan-jalan, pamflet nama jalan. Kita melihat Jalan Sudirman, di bawahnya ada tulis Arab Melayu, Jalan pakai sin, waw, dal. Alhamdulillah tulisannya ada. Bahkan di Kabupaten Siak, di toko Cina pun tulis Arab Melayu, karena diperdakan. Cuman yang jadi masalah, tulisannya ada tapi tak masuk sekolah, siapa yang bisa baca? Lama-lama dia jadi huruf hieroglif, huruf Mesir kuno, tulisannya ada, orang tak paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mempelajari tulisan, memahami bahasa, salah satu menunaikan amanah. Kalau tidak, maka amanah ini tercabut. Amanah yang kecil-kecil saya tak bahas. Amanah yang besar yang dititipkan Allah adalah amanah agama. Inilah yang kita wariskan. Termasuklah malam ini kita semua punya aktivitas kegiatan, tapi mengapa malam ini kita tetap bertahan di masjid sampai Isya? Dalam kerangka menjaga amanah agama. Selanjutnya, kalau sudah dicabut amanah, maka kau dapati dia orang pengkhianat dan sangat berkhianat. Setelah itu meningkat kepada yang lebih tinggi. Apalagi yang dicabut?
yunza'u nuzi'a minhur rahmah, dicabutlah rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang itu rahmah diambil dari sifat Allah yang selalu kita baca dalam Quran. Pertama kali sifat Allah adalah huwar rahman, huwallahur rahmanur rahim. Banyak sifat Allah, tapi yang pertama kali kita baca dalam salat bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahim, sama-sama akar katanya rohama. Rohama, rahman, rahim, akarnya satu dari rahmah, yaitu kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rahmat kasih sayang Allah itu ada 100, yang 99 dia genggam, yang satu dia bagikan. Lalu dengan kasih sayang itulah seekor binatang tak akan memakan anaknya. Dari mana datang? Dia tak tahu agama, tak pernah belajar. Apa sebab? Allah berikan kasih sayang. Mengapa orang yang tak pernah sujud menempelkan keningnya ke lantai, rezekinya banyak, umurnya panjang, badannya sehat? Apa sebab? Allah Rahman. Rahman, bismillahirrahman, maknanya semua dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Konghucu dapat, Hindu, Buddha dapat, Kristen, Katolik, Protestan dapat, orang Ortodok dapat, yang tak bertuhan pun dapat. Jadi jangan kita heran mengapalah tetangga saya ni solat tak pernah, pengajian tak ikut, zakat tak bayar, rezekinya lancar juga. Karena Allah tu Rahman, semua dapat. Tapi ada Rahim. Yang Rahim itu dapat hanya orang beriman saja. Yang tak beriman tak dapat. Di dunia ni semua dapat Rahman. Binatang dapat, pokok kayu dapat, cacing yang ada dalam tanah pun dapat. Tapi untuk yang Rahim itu hanya untuk orang beriman saja. Yang kita harapkan adalah wa kana Allahu ghafuran rahima. Tak ada disebut Rahmana, karena yang dapat rahmat orang beriman, Rahim, dalam bentuk Rahim. Nah, ada rahmat itu dalam hati kita, dititipkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati orang beriman. Tapi ketika Allah taala murka, maka dicabutnya rahmat itu. Lalu apa yang terjadi? Kalau sudah dicabut rahmat, efeknya rajiman mula'ana. Rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, dia menjadi yang rajim, dirajam, maknanya terkutuk. Mula'ana, mula'ana diambil dari kata laknat, terkutuk dan terlaknat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dicabut rahmat dari seorang ibu, maka dia tak lagi punya kasih sayang. Maka kita tengok, kita dengar, tengok di TV, dengar di berita seorang ibu sanggup memasukkan buah hati belayan jiwanya dalam kantong plastik, dihanyutkan ke sungai. Apa sebab? Rahmat dicabut. Kalau rahmat dicabut dari hati seorang anak, maka sanggup dia menitipkan ibu kandungnya ke panti jompo. Kalau rahmat dicabut dari seorang bapa, na'udzubillah, sanggup dia mengakhiri kebahagiaan anaknya, memperkosa, na'udzubillah. Kalau rahmat dicabut dari seorang penguasa, maka sanggup dia menganiaya rakyat, menzalimi. Kita baca berita, sanggup dia memakan raskin, beras untuk orang miskin. Dari mana itu sebabnya? Dicabut Allah SWT rahmat, tak ada lagi kasih sayang. Sanggup memakan duit untuk pencetak kitab suci Al-Quran yang mau dibagi ke kampung nun jauh di sana di seberang lautan untuk dibagikan ke masjid-masjid. Apa sebab? Dicabut Allah Ta'ala rahmat dari dalam hati, sehingga tak ada lagi kasih sayang. Padahal kalau menurut logika akal kita, duit sebanyak itu alangkah baiknya diberikan nasi bungkus ke panti asuhan, dibagikan kepada orang-orang susah, panti jompo, orang tua yang anaknya sudah meninggal dunia lalu tinggal sebatang kara. Kalau dibelikan kain agak dua tiga diberikan, baik sekali. Tapi rahmat sudah tak ada, maka tak lagi peduli kepada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sanggup seorang manusia yang berakal sehat, berpikiran cerdas, yang punya hati dan perasaan, sanggup mengkoleksi kendaraan harga beratus juta bahkan sampai miliaran, sementara di dekat rumahnya ada orang mengais tong sampah untuk mencari nasi bekas, suap nasi. Bayangkan,
Apa itu sebabnya? Dicabut rahmat kasih sayang. Sanggup mengkoleksi jam sampai 70 juta. Fungsi jam itu kan untuk menunjukkan waktu, supaya tak terlambat masuk kantor, tak terlambat makan siang, tak terlambat sholat. Itu fungsi jam. Tapi sekarang jam berubah. Fungsi jam berubah menjadi status sosial. Orang sekarang kalau jumpa yang ditengok jamnya merek apa, akhirnya bicaranya pun sebentar-sebentar begini, sebentar-sebentar begini, ya, untuk menunjukkan status sosial. Sanggup mengkoleksi batu cincin sampai beratus juta. Batu cincin satu, belum lagi emasnya sampai 100 juta. Saya ditunjukkan, Pak Ustadz, ini harganya 125 juta. Bayangkan. Akhirnya kalau menunjukkan alamat rumah orang tak lagi gini. Di mana Masjid Raudatus Sholihin? Itu di sana. Bisa Bapak Ibu bayangkan. Apa itu? Yang dicabut adalah rahmat, tak ada lagi kasih sayang. Kalau seorang pengusaha membawahi bawahan, apa kata Nabi? U'tul ajira ajrahu, bayarkan upahnya qabla an yajiffa araquhu, sebelum kering keringatnya. Tapi kalau dicabut Allah rahmat dari dalam hatinya, maka akan dia makan. Jangankan bayarkan upah, dimakannya upah itu. Sanggup dia memenjarakan pekerjaannya sampai sekian bulan, tak mandi-mandi, berkudis, pakaiannya lusuh, dijadikan budak hamba saya. Zaman Nabi sudah habis punah hamba saya, tiba-tiba zaman kita sekarang masih ada. Apa sebab? Rahmat dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita mau melihat bentuk azab. Selama ini bayangan kita azab itu susah, mati, sakit, pingsan, melarat dan lain sebagainya. Padahal azab bukan dalam bentuk itu. Azab dalam bentuk batin. Dicabut malu, dicabut amanah, dicabut rahmat. Lalu sampailah kepada puncak intinya. Apa itu? Kalau sudah dicabut malu, dia menjadi orang sangat dimurka. Dicabut amanah, menjadi orang pengkhianat. Dicabut rahmat, menjadi orang terlaknat. Puncaknya adalah ribqatul Islam. Dicabut Islam dari dalam hatinya. Islam, iman, itulah yang kita bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selalu doa kita, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman. Tapi orang yang sudah dicabut, apa boleh buat? Inilah laknat yang terbesar dalam hidup. Setelah cabut tak juga sadar, cabut amanah tak juga sadar, cabut rahmah tak juga sadar. Akhirnya dicabutlah Islam dalam dirinya. Bukan dicabut dari KTP. Islam yang tertulis itu tak akan tercabut. Walaupun keluar larangan dari Menteri Dalam Negeri tak boleh difotokopi karena rusak microchipnya, tapi tulisan Islam itu tak akan tercabut. Makna Islam yang tercabut, lepas dia dari dalam hati. Maka berjalan sebagai seorang Muslim, tapi tidak ada keislaman. Muslim dalam tanda kutip, hanya bapaknya Muslim, ibunya Muslim, tinggal di negara Muslim terbesar di dunia, tapi tak ada lagi Islam di dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya orang-orang yang model beginilah yang mengisi muka bumi Allah, bukan orang-orang yang beriman. Na'udzubillah. Apakah bisa iman itu lepas dari dalam badan? Apakah dia kalau sudah masuk ke dalam badan lalu kemudian tak bisa tercabut? Bisa. Mana dalilnya? Ini hadis yang kita kaji, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Nanti Allah Ta'ala mencabut Islam, cuman masalahnya tak bisa ditengok dalam bentuk fisik. Tak bisa dalam bentuk fisik. Orang yang tercabut Islam dari dirinya, wajahnya hitam, nanti orang yang hitam kasihan kita. Tak bisa dalam bentuk fisik. Oleh sebab itu kita jangan menilai dari bentuk fisik. Nanti pergi menengok orang mati, nampak wajahnya hitam, oh kasihan betul, tak dapat dia husnul khatimah. Memanglah dia mati karena sakit liver. Orang sakit liver hitam wajahnya. Kita tak bisa menilai dari zahir. Kenapa begitu? Karena batin yang letak dalam hati, itulah yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa fungsi kaji yang kita kaji malam ini? Kalau zahir tak tampak, kita mau muhasabah, introspeksi diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau selama ini sibuk kita memikirkan ini baru tanggal hari Sabtu 1 Rajab, Ahad 2 Rajab, malam ini 3 Rajab, besok Senin 3 Rajab.
tapi sudah mau memikirkan nanti sholat Idul Fitri pakai mukena warna ungu apa merah jambu. Ingat, sudah tercabut rahmat dari dalam hati. Padahal mesti kita pikirkan berapa kain yang mesti saya berikan ke anak yatim piatu. Kasih sayang tercabut dalam hati. Tak nampak, tak belum ada alat untuk mengetahui itu. Kita sendirilah yang introspeksi diri. Kalau amanah yang dititipkan Allah selama ini sudah kita jaga, saya pribadi sebagai dai penyampai, apakah sudah saya sampaikan amanah ini? Kalau belum, berarti saya terkena pada level yang kedua, dicabut amanah. Malu, ada tak malu lagi dalam diri? Kalau sampailah keluar rumah pakai baju, apa istilah baju orang sekarang, pakai bahasa Inggris, you can see. You kau, can bisa, see melihat. You can see, kau bisa melihat. Apa yang bisa? You can see my ketiak, kau bisa melihat ketiak saya. Na'udzubillah, mohon maaf cakap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi itu ada di tengah masyarakat. Tak malu dia berjalan di tengah jalan. Istri tak malu, suami pun tak merasakan malu. Baik istrinya, anak perempuannya, keponakannya, bagi yang tua cucunya, menganggap biasa-biasa saja. Walaupun salat rajin, ke Makkah 2 kali pergi umrah, haji bolak-balik karena duit banyak. Ingat, dicabut Allah Subhanahu wa taala malu. Lalu kita merasa, oh Allah tak murka, rezeki saya banyak, umur saya panjang, badan saya sehat, Allah tak murka. Bukan itu bentuk kemurkaan Allah. Allah Subhanahu wa taala cabut sifat malu dari dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an Allah taala menyebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami permainkan dengan istidraj. Apa makna istidraj? Rezekinya tetap banyak, umurnya tetap panjang, badannya tetap sehat, lalu dia merasa sedang menipu Tuhan. Tengoklah, saya yang tak pernah salat, tak pernah zikir, tak pernah puasa, tak pernah berzakat, aman-aman saya hidup saja. Lalu apa kata Allah SWT? Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meluruskan pemahaman tentang azab, bahwa dia bukan hanya dalam bentuk fisik yang nyata, tapi azab yang paling mengerikan adalah bertahap dicabut Allah SWT sampai pada puncaknya dicabutlah Islam dari dalam diri, lalu kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal yang selalu kita doa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup kami dengan husnul khatimah. Apa maknanya? Mati dalam keadaan membawa Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khawatir hidup susah perlu. Memang perlu, karena kalau susah payah beribadah. Khawatir bahwa kita akan sakit perlu, maka kita disuruh jaga kesehatan. Kulu, makan, washrabu, minum, wala tusrifu, jangan berlebihan, karena pokok pangkal dari penyakit akibat yang berlebihan. Tapi ada yang paling penting adalah takut mati dalam keadaan iman lepas dari badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai berandai-andai sampailah kita pada usia yang dijanjikan Nabi Muhammad, umur umatku baina 60 60. Kalau ada yang 63 macam Nabi, berarti dapat bonus kelebihan. Kalau ada yang kurang daripada itu, kita tetap juga husnuzan. Boleh jadi Allah Ta'ala menganggap ni kalau ditambah bertambah umur, bukan bertambah amal, tapi bertambah maksiat. Berarti Allah Rahman, mesti Rahman dan Rahim. Andailah sampai kita pada usia seperti Nabi Muhammad 63 tahun, lalu ditutup dia dalam keadaan tercabut yang 3, haya, amanah, malu, amanah, rahmat, dan tercabut Islam. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah untuk persiapan kehidupan khalidina fiha abada? Kalau susah di sini, ada orang yang ditakdirkan Allah dalam keadaan susah, berusaha sudah, berniaga sudah, bertani sudah, tapi ternyata Allah Ta'ala uji dia, lalu kemudian sabar dia dengan kesusahan itu. Berapa lama susah? Hanya 63 tahun. Setelah itu berakhir. Kalau ada orang yang terlahir, na'udzubillah, diuji dengan diambil salah satu nikmat pada dirinya, entah matanya, entah telinganya, entah kakinya, lalu kemudian berakhirkah itu? Berakhir, ada garis finish, habis. Sampai kapan? Mati, habis. Tapi kalau di akhirat, apakah ada batasnya? Tidak.
Karena kehidupan akhirat itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, tak berujung dan tak berakhir. Oleh sebab itu mempersiapkan itulah perlu ditanamkan rasa takut di dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini orang tak punya waktu lagi untuk merenung. Perhatikanlah, untuk merenung tak punya waktu lagi. Baru merenung agak sebentar masuk SMS. Baru mau berpikir merenung sejenak datang miss call. Oleh sebab itu kalau malam ni kita bisa silentkan sebentar 45 menit, merenung sejenak, ini nikmat besar yang tak didapatkan orang lain. Hanya saja banyak orang menganggap nikmat itu dalam bentuk materi, dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, dalam bentuk benda. Maka nikmat besar itu tak dianggapnya sebagai nikmat. Akhirnya tak sadar dia kapan tercabut malu, tak sabar kapan tercabut amanah, tak sabar kapan tercabut rahmat. Akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kaji hadis ini kita kaji, merenung sejenak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari ini semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, setelah saya mendengar kaji ini, saya renung-renung, ketiga-tiganya masih ada lagi di dalam. Alhamdulillah. Tapi ketika diperiksa-periksa, ternyata di dalam ini sudah tak ada sama sekali ketiga-tiganya. Maka kita pun juga ucapkan alhamdulillah kita masih sadar. Yang na'udzubillah itu benda itu tak ada tapi tak sadar lagi kita. Nah, itu yang paling mengkhawatirkan. Tak tahu kita dia sudah tak ada lagi. Haya tak ada, amanah tak ada, rahmat tak ada. Yang Islam kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Untunglah tak ada alat untuk mengetesnya. Kalau sampai ada, betapa malunya kita di hadapan Allah. Maka malam ini yang tahu hanya kita. Apakah Bapak Ibu tahu saya tak ada malu, tak ada amanah, tak ada rahmat? Bapak Ibu tak tahu. Yang tahu saya sendiri. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu saya pun tak tahu. Yang tahu kita semua terhadap diri kita sendiri. Lalu siapa orang paling celaka? Apakah orang paling celaka orang susah? Tidak. Apa kata pepatah Arab? Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celakalah orang yang tak tahu siapa dirinya. Kalau sampai kita pun tak tahu mengukur diri kita, itulah orang paling celaka. Maka mari kita bangkitkan semangat. Malu, amanah, rahmat. Dengan itu berarti kita menjaga Islam tetap ada dalam hati. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.